Hai, saya Muhammad Adi, mahasiswa Politeknik Keuangan Negeri Stan. Pasti beberapa hari belakangan ini, teman-teman merasakan hawa akan hadirnya Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Dan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai makna desain HUT RI ke-75 yang mana diprotes oleh Ormas karena mirip dengan Gimana? Oh, bukan bahas itu. Jadi, kita bukan bahas makna desain yang mirip Oh, globalisasi. Oh iya, gue lupa. Retake nih. Oke, retake. Bicara tentang kemerdekaan, saya ingin mengingatkan para kaum muda di Indonesia bahwa saat ini kita memasuki era globalisasi, di mana serba keterbukaan informasi dan kemudahan akses teknologi. Hal ini menyebabkan mobilitas tinggi dan interaksi tanpa batas waktu, jarak, maupun negara. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi oleh pemudanya. Jika dulu para pahlawan kita melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan, kini tantangan yang dihadapi oleh pemuda lebih bervariasi. Mulai dari derasnya arus informasi, daya saing tenaga kerja yang ketat, hingga kemajuan teknologi yang dapat menggantikan manusia. Ini nih yang menjadi tugas kita sebagai para pemuda untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan cara melanjutkan semangat mimpi para pahlawan dalam memajukan dan menjaga persatuan di Indonesia. Nah, saya akan menyampaikan apa saja kontribusi yang bisa dilakukan oleh pemuda pada masa era globalisasi ini. Yang pertama, tingkatkan literasi. Dilihat dari riset World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Cukup rendah ya. Padahal dari segi infrastruktur untuk membaca, Indonesia berada di atas negara Eropa lainnya. Dan juga harusnya kemudahan teknologi seperti buku online dapat dimanfaatkan oleh pemuda untuk mulai membiasakan membaca. Percaya deh, dengan membiasakan membaca, literasi ataupun buku, itu dapat menambah wawasan kita, lalu merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. Jika masih susah memulainya, ya mulai aja dulu dari buku-buku sederhana, contohnya novel atau komik favorit Anda. Yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Dunia ini semakin dinamis. Keterbukaan informasi membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kamu bisa melatihnya dengan cara mengikuti seminar ataupun workshop yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah jiwa kepemimpinanmu. Kamu juga bisa dengan cara ikut organisasi ataupun komunitas sosial yang mana membuat kita menjadi lebih menerima perbedaan pendapat, lebih peka terhadap lingkungan, dan aktif dalam diskusi. Bang, pengalaman kerja terakhir apaan? Kerja bakti sih. Udah. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Sekarang banyak loh local heroes, seperti komunitas ataupun organisasi non-profit yang memberikan solusi bagi isu sosial di Indonesia, mulai dari pendidikan, lingkungan, ataupun kemanusiaan. Kamu bisa mulai menjadi relawan dalam kegiatan sosial di daerahmu yang sesuai dengan minatmu. Mulai dari memberikan pendidikan terhadap anak-anak yang kurang mampu, menjadi pendamping bagi orang yang masalah kejiwaan, ataupun aksi pantai. Mau coba mulainya? Bang! Apaan? Main mulu, nggak ikut panitia 17-an di komplek. Maksud lu? Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Cara lain memajukan Indonesia adalah dengan cara membeli dan menggunakan produk lokal dalam bentuk dukungan usaha kecil menengah. Para pengusaha produk lokal ini juga merupakan bagian dari roda perekonomian Indonesia. Penggunaan produk lokal akan dapat meningkatkan nilai mata uang rupiah.
5. Menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kemudian mengakses internet dan konten yang kita buat maupun terima kadang bisa berdampak positif dan negatif. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan hingga menanggapi konten yang diterima. Kamu bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya atau tukar pikiran, maupun informasi positif. Jangan sampai media sosial menjadi saran untuk menjatuhkan satu sama lain atau menyebarkan informasi hoax ya. Intinya, jika kita menggunakannya secara positif, kita juga akan merasakan manfaat positifnya. That's all the video. Thanks for watching. Cheerio.